dalam di dalam pengajarannya beliau 2 Korintus 11 ya, 2 Korintus 11 teman-teman, nomor 4, nomor 5, Paulus mengakui bahwa ada Yesus yang palsu. Sebab kamu sabar saja jika ada orang datang memberitakan Yesus yang lain, tuh. Yesus yang lain. Berarti memang ada 2 Yesus, nggak bisa tidak. Karena Paulus memberikan indikasi kuat. Paulus mengatakan 2 Korintus 11 nomor 4 nomor 5, sebab kamu sabar saja jika ada orang datang memberitakan Yesus yang lain daripada Yesus yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Apa kata Paulus? Tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Paulus mengatakan ada Yesus lain, ada Injil lain. Jadi kalau Al-Quran mengatakan diserupakan, Al-Quran jangan disalahkan. Ketika Al-Quran mengatakan ada Injil yang bukan Injil, ya mereka kemudian mencampur adukkan, jangan salahkan Quran. Jadi kalau Al-Quran mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum, mereka tidak membunuh Nabi Isa, tapi yang dibunuh adalah yang lain yang diserupakan dengannya. Paulus memberikan kemudian klarifikasi tentang itu. Apa itu? Lebih awal dia menyatakan bahwa ada Yesus lain. Nah, Yesus yang asli pun mengatakan ada Yesus lain. Jadi jangan pernah menyalahkan Islam. Jangan pernah menyalahkan apologet Islam kalau membahas tentang kekristenan. Kenapa? Karena Al-Quran hanya merupakan buah dari hasil yang kalian tanam dari sejak semula. Twitter Amplipower parfum dan aneka keperluan rumah burung walet. Klik pojok kiri bawah dan kunjungi toko. Semua kebutuhan saudara bisa lewat sini. Al-Quran datang meluruskan apa yang kalian bengkokkan. Kalian melarang kami membahas kenapa kau katakan ada 2 Kristus. Paulus sendiri mengatakan ada 2 Yesus kok. Apa buktinya? Ya silakan Anda baca kitab saudara 2 Korintus 11 nomor 4 nomor 5, ada 2 Yesus. Ada Yesus yang diberitakan oleh Paulus dan ada juga Yesus lain yang tidak diberitakan oleh Paulus. Begitu juga Yesus. Yesus juga mengatakan hal demikian. Waspadalah kepada Yesus palsu. Berarti Al-Quran salah nggak? Nggak salah. Makanya Al-Quran datang mengatakan hitam-hitam, putih-putih, coklat-coklat, nggak pernah kemudian berselisih. Tidak sama seperti orang Kristen. Maaf sederhananya. Kalau Kristen dikatakan hitam, orang Kristen mengatakan putih. Contoh, ketika Yesus mengatakan apabila ada orang berseru bahwa di padang gurun ada Kristus, dalam bil ada Kristus, jangan kau percaya. Nah, orang Kristen ditanya, apa nasihat Yesus? Percaya atau jangan percaya? Orang Kristen mengatakan apa? Percaya. Itulah anehnya. Maria melahirkan manusia atau Tuhan? Manusia katanya. Siapa namanya? Yesus. Tuhanmu siapa? Yesus. Manusia atau Tuhan? Tuhan. Jadi lain yang ada, lain pula yang diucapkan. Kalau di Islam enggak. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Tidak pernah ketukar-tukar. Tidak pernah ketukar. Siapa nabimu? Allah. Siapa Tuhanmu? Nabi Muhammad. Enggak pernah tertukar. Nah, itulah keistimewaan Islam. Hak adalah hak, batil tetap batil. Jadi kalau orang Kristen mendengarkan umat Islam menjelaskan tentang Bible, pahami. Mereka sedang membahas isi Al-Quranul Karim. Saya kira begitu. Silakan sahabat-sahabat yang lain. Izin, di bawah ada Pak Pendeta Filipus Yowe. Barangkali Bapak ingin naik untuk mewakili iman kekristenan. Silakan Pak Pendeta. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya Alfi mewakili teman-teman yang lain mengundang Bapak untuk naik ke atas, Pak. Silakan. Silakan ditekan tombol multinya. Nanti moderator dibantu ya, moderator ya. Kalau barangkali Bapaknya ada request atau kelihatan di live chat, silakan ditarik ke atas saja. Itu. Biar bagaimanapun Bapak memiliki amanat agung memberitakan gospel ke seluruh makhluk, dan kami pun sama. 2 agama syiar ini akan selalu tersiarkan, Pak. Jadi silakan Bapak naik ke atas untuk menguatkan iman saudara-saudara Bapak, jemaat-jemaat Bapak yang sedang bekerja di ladang Tuhan. Gitu Bapak ya. Silakan Pak Pendeta. Panggilan terbuka. Afi undang Bapak ke atas, silakan. Ya, teman-teman, sesuai stiker yang dipasang oleh host, dibantu tap-tap layarnya, bisa ya menjelang jam 20.00 ini kita kejar itu 1 juta like roomnya, teman-teman. Dan bagi teman-teman yang masih ada tanda tambah di samping nama narasumber muslim yang ada di atas, silakan teman-teman follow dulu sehingga teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar perdiskusian narasumber muslim yang ada di atas, teman-teman. Ya teman-teman, di sini kita kedatangan Bang Jack. Bang Jack, selamat malam, Bang Jack.
Selamat malam. Ya, baik. Abang dari Islam atau Kristen? Mohon maaf, Abangku. Kristen, Bang. Oke, baik. Ada yang mau disampaikan, Bang? Atau ada yang mau disanggah dari pernyataan Bang Zuma? Silakan, Bang. Ya mungkin saya sanggah sedikit ya apa yang tadi Bang Suma katakan tadi. Jadi menurut saya apa yang Suma sampaikan itu sangat kontradiksi. Kenapa demikian? Suma mengatakan tadi bahwa ketika umat Muslim membahas Bible, itu artinya mereka sedang mengajar tentang Al-Quran. Tetapi lain sisinya, Al-Quran itu dia mengatakan bahwa Bible itu sudah dipalsukan. Otomatis yang sementara semua bahas adalah buku atau kitab yang palsu. Iya kan? Kitab yang palsu. Kalau kita membahas sesuatu yang palsu, apakah itu bukan namanya kita menyerang iman orang lain atau mengorek-orek iman orang lain? Cari saja, abang cari saja kitab yang mungkin abang merasa bahwa Bible yang asli itu di mana, abang cari, baru abang bahas aja, jangan bahas yang palsu. Seperti itu, karena kalau menurut saya sih kontradiksi. Mungkin abang semua juga katakan bahwa sudah dicampur baur. Saya mau tanya, kira-kira ayat-ayat mana yang sudah dipalsukan? Yang dipalsukan itu yang abang bahas, jangan mengutip sana untuk mencari pembenaran, ngutip sini untuk mau mencari kesalahan. Jangan gitu dong. Kalau palsu ya palsu, kalau benar ya benar gitu. Jangan mau. Sudah, Bang Jack? Ya sudah, silakan. Narasinya udah diulang-ulang. Ya, Bang Zuma, silakan, Bang Zuma. Iya, jadi gini, Al-Quran menarasikan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam yang datang di tengah Bani Israel adalah Nabi utusan Allah yang menerima kemudian ketetapan-ketetapan berupa firman. Lalu Nabi Isa ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, Nabi Isa ditolak oleh kaum Israel. Karena dia ditolak, ya sudah pasti ajarannya pun ditolak. Nah, untuk membuktikan itu, apakah diperlukan kemudian umat Islam ini memerlukan kemudian kitab di luar daripada Al-Quran? Ya tentu tidak. Lalu kenapa membahas Bible? Karena orang Kristen ini diperintahkan untuk menjadikan umat Islam, bangsa lain di luar daripada Kristen, untuk menjadi pengikut Yesus Kristus Yesus. Saya bisa tanggapi, Bang. Ya, sabar dulu sedikit lagi. Oleh karena itu kemudian ketika Al-Quran mengatakan fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama' bima kanu yafsukun. Orang-orang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka Allah menurunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang zalim itu karena mereka berbuat fasik. Allah mengatakan itu, mereka berbuat fasik. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan kepada umat Islam, kepada orang muslimin, muslimat, afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqam minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu wahai umat Islam mengharapkan mereka akan percaya kepada Islam? Orang-orang ini percaya kepada Islam, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya padahal mereka mengetahui. Ini Al-Quran saya mengatakan itu. Jadi kami ingin membuktikan itu semuanya ketika saudara Kristen datang pasang badan untuk mengajarkan orang Islam masuk Kristen. Makanya Al-Quran mengatakan wa inna minhum lafariqal yalluna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Di antara mereka sungguh niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya untuk membaca kemudian kitab agar kamu menyangka bahwa yang mereka baca itu sebagian daripada kitab padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka itu mengatakan itu berasal dari Allah padahal itu bukan berasal dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui. Ini siapa yang dikatakan dalam Al-Quran? Ya kalian orang-orang Kristen. Itu saudara. Jadi jangan salahkan kalau kami membahas kalian, membahas kitab kalian. Karena Al-Quran saya, Al-Quran kami membahas kalian dan kitab kalian. Gitu. Silakan. Bang, bertanya Bang. Ya. Mohon maaf sebelumnya Bang. Ini isi dalam surat Al-Maidah itu apa sih Bang? Selalu jadi pertanyaan melulu.
Jadi saya ingin tahu Iya. aja bang. Al-Maidah ayat berapa, Bung? Karena Al-Quran Al-Maidah itu ada beberapa ayat yang terkait dengan persentuhan Islam, Yahudi dan Nasrani. Ya itu tadi yang ditanyain orang yang tadi itu bang. Oh, ayat 48 Bang dah. Ayat Itu ayat yang ayat Al-Maidah 48 yang terkait dengan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48 maksudnya ya. yang ditanyakan tadi, iya ayat 48. Alfi izin bantu. Bang. Oke. Iya, Oke, mungkin. silakan. Silakan. Bukan izin bantu ngasih dalilnya. Silakan Bang dah. Oh, Masya Allah. Silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Itu kan? Dan aku Allah Betul. telah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Nabiku Muhammad dengan membawa kebenaran, lalu kemudian membenarkan kitab-kitab yang diwahyukan sebelum Al-Quran dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya Allah hanya akan menjadikan satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan kepada kamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu kembali, lalu beritahukanlah kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Jadi Allah akan memberitahukan kepada kita apa yang sedang kita perselisihkan saat sekarang ini, nanti ketika kehidupan berikutnya. Nah, Al-Quran ini diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diwahyukan. Bukan kitab-kitab yang dikarang yang dibenarkan, tapi kitab-kitab yang diwahyukan. Mana kitab yang diwahyukan oleh Allah? Taurat, Zabur, Injil. Itu yang dibenarkan. Bukan perjanjian lama, perjanjian baru, bukan. Tetapi yang dibenarkan oleh Al-Quran adalah kitab yang diturunkan, yang diwahyukan sebelum daripada Al-Quranul Karim. Wa anzalna ilaikal kitab bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Jadi Allah menerangkan seperti itu, bahwasanya Al-Quran membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diwahyukan sebelum Al-Quran dan menjaganya. Jadi Al-Quran ini dijaga oleh Allah. Al-Quran ini setelah memberitakan kebenaran tentang kitab-kitab yang datang sebelum Al-Quran, Allah menjaga Al-Quran. Berarti dengan kata lain, Allah mengajarkan Nabi Muhammad untuk supaya umatnya beriman kepada Taurat, kepada Zabur, kepada Injil yang diwahyukan oleh Allah kepada Bani Israel. Nah, kitab-kitab ini kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, Bung, mereka mengubah perintah Tuhan yang ada di dalamnya. Fabaddala alladziina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladziina zalamu rijzam minas sama' bima kanu yafsukun. Jadi Taurat, Zabur, Injil yang diwahyukan oleh Allah, mereka rubah, mereka ganti perintah Tuhan yang ada di dalamnya, padahal mereka mengetahui. Nah, sehingga ketika informasi ini datang, ya Al-Quran harus membuktikan dong, umat Islam harus membuktikan bahwa ada buku-buku yang mengatasnamakan firman Tuhan tapi bukan firman Tuhan. Alhasil muncullah kitab-kitabnya orang Kristen. Berarti Al-Quran benar. Karena yang ada di kitab Kristen ini, yang ada di Kristen ini bukan kitabnya Nabi Isa, bukan kitabnya Nabi Daud, bukan kitabnya Nabi Musa, bukan. Tetapi mereka mengakui itu kitabnya Nabi Musa, itu kitabnya Daud, itu adalah pemberitaan Injil Yesus. Mereka akui itu. Berarti Al-Quran semakin nyata kebenarannya kan. Ketika dikatakan orang fasik, orang zalim, ditimpa musibah malapetaka karena mereka kemudian mengganti perintah Allah dengan yang bukan perintah Allah. Contoh, perintah Allah jangan makan babi, diganti makanlah babi. Jelas itu kan. Perintah Allah jadikan Yesus itu utusan Tuhan, dirubah Yesus adalah Tuhan, dirubah. Perintah Allah jangan ada ilah lain di hadapanku, buatlah ilah, bahkan sampai 3 ilah. Ini yang dikatakan Al-Quran. Fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama. Sekira begitu, Bang. Silakan. Ada lagi pertanyaan Saudara Ardiansa? Dari sekte mana ini Ardiansa ini? Woi. Bang Jack aman. Bang Jack gimana Bang Jack? Oh, Bang Jack, sorry. Bang Jack buka mic ya Bang Jack.
Iya, makanya itu memang dari tadi Abang cuma selalu menyampaikan panjang dan lebar. Saya masih katakan bahwa semua itu kontradiksi. Karena apa yang Bang Suma katakan itu, Bang Suma tidak mengingat kalimat-kalimat uraian-uraiannya itu sendiri. Kalau memangnya Al-Quran itu dia untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil. Lalu kenapa setiap ada perdebatan atau setiap buka koma, Abang Suma selalu mengutip-ngutip ayat-ayat yang sudah palsu? Itu yang dari tadi saya menyimak itu memang banyak sekali kontradiksi. Jadi satu lagi, ketika Abang Suma juga mengutip ayat itu, pergilah ke semua bangsa dan jadi murid. Nah itu yang memang di ayat kami, di kitab kami dia mengajarkan, ya kami harus mengimani itu dan kami melaksanakan, bukan dengan paksaan, itu dengan cara menginjil. Ya kan, ya kami menjalankan itu. Sama juga halnya dengan kitabnya Bang Suma. Apa yang Bang Suma jalankan itu, apa yang Bang Suma mengajarkan, ya Bang Suma mengajarkan seperti itu. Jangan saling mengklaim bahwa yang ini saya punya benar, ya, mereka punya salah, atau yang palsu gini. Ya kita saling mengimani saja, gitu Bang. Jadi memang saya akui Bang Suma memang, tapi cuman banyak yang kontradiksi. Kadang Bang Suma sudah berbicara terlalu panjang lebar, tidak mengingat lagi kalimat-kalimat yang sudah. Nah, mungkin itu dari saya. Oke, jadi tidak ada yang kontradiksi, Bung. Tidak ada yang kontradiksi. Anda saja yang menganggap kitab Anda itu sebagai firman Tuhan. Yang firman Tuhan yang disebut Al-Quran itu yang datang kepada Nabi Musa. Sedangkan yang datang kepada Anda itu adalah kitab yang berasal dari Lembaga Bible Indonesia. Iya Bang, kalau main ada menganggap ayat-ayat yang Sabar Bang Jack. Yang kita Sabar Bang Jack, diselesaikan dulu Bang Jack Abang ya. selalu mengutip-ngutip yang bukan firman Tuhan. Bang Jack, Tadi yang menurut Abang itu benar, baru Abang ngutip. Itu namanya Saudara, gini saudara, kalau dalam dunia perdiskusian, perdebatan, siapapun yang menjadi narasumber dan submateri sudah ada, kisi-kisi atau referensi yang digunakan itu boleh bersumber dari manapun untuk mengalahkan lawan diskusi atau memberikan uraian edukasi kepada lawan diskusi. Begitu juga. Komal ini bukan diskusi, ini kan Abang buka Komal, Abang bukan ini diskusi, ini bukan. Kalau menurut saya bukan diskusi. Kalau diskusi kita sudah membuat perjanjian lawan untuk kita mencari waktu, lalu kita bahas satu materi. Nah itu namanya diskusi. Tapi kalau ini buka Komal, bukan namanya diskusi. Begitu. Ya tergantung lawannya Bang. Kalau mau berdebat, ayo berdebat. Kalau mau diskusi, ayo berdiskusi. Mau tukar pikiran, silakan. Nah gitu, kalau gitu saya setuju. Kalau Abang ngomongnya seperti gitu saya setuju. Tetapi kalau buka Komal lalu bahas kitab orang lain, baru menjelek-jelekan, seakan-akan kitab ini, ayatnya ini menunjukkan bahwa yang mengimani mereka menjalankan tidak sesuai dengan kitab. Satu sisinya juga mengatakan bahwa ini palsu, ini tidak benar. Kan tidak boleh seperti itu. Nanti ketika kita mau berdiskusi, kita sudah berjanji atau buat satu perjanjian, waktu kita cari, baru kita bawa cari satu materi, kesepakatan kita, nah baru itu namanya diskusi. Berarti apa yang sudah tertera di kitab kita masing-masing, nah itu tidak perlu kita mau ini lagi, tinggal kita bahas keseluruhan itu. Tapi kalau misalnya masih seperti begini, ini bukan diskusi. Makanya kalau mau buat koma, gimana ya? Buat koma lalu kita bahas kita punya iman sendiri, gitu. Bukan begitu, saudara. Jadi bukan begitu. Silakan Anda mencari kelemahan di Islam. Kalau kami tidak perlu mencari kelemahan di Kristen, karena Kristen itu berdiri di atas fondasi yang lemah. Contoh, ketika orang Kristen menuhankan Yesus bukan Tuhan, itu jelas itu. Menurut siapa? Menurut Yesus itu sendiri. Bentar Bang, minta maaf. Itu yang dari tadi saya katakan bahwa janganlah, itu kan iman kita. Jangan intervensi. Bagaimana ceritanya? Kita kan berdiskusi nih Bang, tukar pikiran tentang iman. Ketika orang Kristen mengatakan, sabar dulu. Ketika orang Kristen mengatakan kepada semua orang, Yesus itu adalah Tuhan, maka tugas kami sebagai orang yang waras, ya, mengetuk hati kalian untuk mengatakan kamu salah. Kitabmu mengatakan Yesus itu bukan Tuhan tapi manusia. Apakah itu salah? Mengingatkan saudara sendiri untuk kemudian jangan gila permanen di saat mereka mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, tapi Yesus sendiri mengatakan tidak, aku adalah anak manusia. Maka buat apa kita berdiskusi
kalau tidak membuahkan hasil positif untuk kedua belah pihak. Yang jadi permasalahan sekarang ini adalah bersediakah orang Kristen menerima kebenaran itu? Kalau tidak bersedia, jadinya debat kusir. Karena orang Kristen akan emosi, ngamuk, karena ternyata musuh terbesarnya adalah Yesus. Musuh terberatnya adalah Bible itu sendiri. Dan apesnya yang menerangkan tentang itu adalah orang Islam yang menjelaskan kitab Kristen terhadap orang Kristen. Kenapa? Karena sejatinya orang Kristen itu tidak paham Bible. Yang mereka tahu Kristen itu ya anak Tuhan, selamat, dijamin masuk surga, itu aja. Mereka tidak tahu Bible orang Kristen itu. Bahkan selevel pendeta pun tidak tahu Bible itu apa. Saya bisa jaminkan itu. Saya bisa yakinkan Anda, seorang pendeta pun tidak ngerti apa maksud di dalam Bible itu sebenarnya. Gak ngerti mereka. Kenapa orientasinya berbeda, Bung? Orientasi belajar Bible bukan mencari kebenaran, tapi orientasi orientasi untuk menjelaskan atau menguraikan data-data di Bible, ya itu hanya untuk kepentingan sesaat. Mau bukti? Apa kepentingan yang diajarkan oleh pendeta itu adalah keselamatan kekal? Mana dalilnya? Menjadi Kristen dapat keselamatan kekal? Ada? Nggak ada. Sampai kuda kemudian bertelur, tidak akan pernah Anda temukan untuk selamat harus jadi Kristen. Itu nggak ada. Kebenaran apa? Keselamatan yang mana yang dijaminkan Yesus kepada orang Kristen? Nggak ada. Yang ada, orang Kristen itu diwariskan pengajaran melalui Bible bahwa mereka Kristen adalah penghuni neraka. Kira-kira pendeta mau sampai ke sana ilmunya? Enggak. Gak mungkin. Karena kapan mereka menguraikan dengan jujur isi Bible, ya dompetnya tipis, kosong jadinya. Nah, makanya tugas kami di sini bukan hanya kalah menang, enggak. Menang itu sudah pasti Islam. Kristen tidak akan pernah bisa menang menghadapi Islam, nggak mungkin. Tetapi tugas kami di sini sebagai agama yang rahmatan lil alamin, membangun peradaban spesial untuk orang-orang Kristen agar mereka menjadi Kristen yang betul, yaitu mengkaji Bible secara seksama sehingga menghantarkan mereka untuk keluar daripada lingkaran kesesatan. Itu aja. Kalau menang sudah pasti Islam menang. Kristen mau menang dari mananya? Nggak bisa. Karena ada dua sisi dalam kehidupan manusia, menang kalah. Kristen sudah kalah lebih dulu, belum pernah udah kalah duluan. Kenapa Kristen itu kalah lebih dulu? Karena musuhnya adalah kitabnya sendiri. Musuhnya adalah Yesus itu sendiri. Berat itu, berat. Maka tujuan kita berdiskusi, Bang, bukan menang kalah atau benar salah. Karena benar sudah pasti di pihak Islam. Begitu, saudara. Silakan. Oi, Bang J, jangan ngopi Bang J, jangan tidur. Kalau mau, ya memang kalau orang Kristen itu prinsipnya itu tidak pernah cari pembenaran, tidak pernah. Tapi orang Kristen bagaimana cara untuk menunjukkan kebenaran itu? Kalau ya Abang Suma, memang saya akui Abang Suma itu orangnya cerdas, memang benar, orangnya cerdas. Tapi ada satu sisi kelemahan dari Bang Suma itu, saya selalu minta maaf Bang Suma, saya selalu ikuti memang. Komennya Bang Suma, setiap debat saya tuh selalu ikuti. Memang orang Kristen itu sulit ya maunya dengan Bang Suma. Tetapi banyak ayat-ayat yang Abang Suma sudah mengerti, sudah tahu, sudah pahami itu kebenaran. Tetapi Abang Suma itu kadang memintir-pintir sengaja untuk memutarbalikkan ayat itu. Padahal saya tahu Abang Suma ini orang contoh Bang, contoh dalil yang mana yang saya pelintir atau memutarbalikkan, silakan. Tentang penyaliban, penebusan dosa. Itu memang saya rasa Bang Suma mengerti. Kalau untuk penebusan Yesus itu kan dikatakan sebagai domba, dikatakan sebagai hamba, dikatakan sebagai ini iman kita ya, sebagai anak. Yesus itu sebagai nabi, sebagai utusan, sebagai guru dan imam bagi murid-muridnya. Itu iman kami seperti itu. Karena dia datang ke dunia ini memang visi misinya seperti itu. Datang sama seperti manusia dan harus melayani manusia, mengajar tentang kebenaran. Makanya Yesus itu dia katakan bahwa dia akan kembali ke Bapakku dan Bapamu. Karena sebagai manusia dia datang ke dunia ini sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Mungkin seperti itu, Bang. Iya. Nah, ini aja pengakuan terakhir saudara, dia datang ke bumi sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Ini sudah kontradiksi dengan Paulus, Bang. Paulus mengatakan Yesus datang bukan sebagai manusia. Bagaimana dong?
kontradiksi. Maka orang Kristen bisa sadar nggak dengan pendalaman terhadap Bible-nya sendiri? Enggak. Mana ayatnya bang, ayat? Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Paulus mengaku bahwa Yesus Kristus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Itu sudah bertentangan dengan Anda. Anda mengatakan memang Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia. Nah, faktanya Paulus mengatakan bukan manusia. Berat itu bang. Berat. Maka berterima kasihlah kepada umat Islam yang meluruskan kembali. Saya klarifikasi dulu. Datang ke dunia ini sama seperti manusia, bukan sebagai manusia. Sama seperti. Kalau sama seperti manusia, berarti manusia bang. Lagian juga. Lagian, nah inilah saudara. Anda semakin menampakkan kehancuran. Yesus datang ke bumi bukan manusia tapi sama seperti manusia. Maria melahirkan apa rupanya? Berat Kristen itu, berat bang. Kristen itu berat, musuh terbesarnya itu Bible. Cuman karena Islam selama ini tidak angkat bicara tentang kekristenan, Kristen itu merasa paling benar. Kristen merasa paling wow, dia adalah anak-anak Tuhan. Tapi ketika umat Islam berbicara sedikit saja tentang Bible, maka boroknya Kristen itu akan terkuak 2000 tahun lamanya. Ini contoh aja, saudara aja nih sekarang ini, belum beberapa detik, belum 1 menit. Anda mengatakan Yesus datang ya bukan sebagai manusia tapi sama seperti manusia. Lah, Maria melahirkan apa rupanya? Kucing. Berat bang, berat. Kristen itu nggak bisa mau kemanapun Kristen itu, karena itu tadi Kristen itu berdiri di atas pondasi kebohongan, bukan kebenaran. Jadi kalau saya katakan hitam, memang pahit. Ya namanya kebenaran bang. Kebenaran itu harus diungkap. Maka berterima kasihlah kepada Islam yang mengajarkan kalian untuk jujur terhadap kebenaran itu. Jangan Anda selimuti isi Bible itu dengan doktrin dan dogma yang tidak jelas arahnya. Anda mengatakan Yesus memang datang bukan sebagai manusia tapi sama manusia. Loh, Maria ini melahirkan apa rupanya? Kota amal, kulkas bekas. Kan manusia, dia lahir sebagai Kristus. Kristus itu bang, manusia yang diurapi, berarti yang lahir itu manusia. Itu definisi Kristus atau Mesias. Nah, bagaimana dengan Yesus? Apa sih Yesus ini menurut Yesus? Baca di dalam Matius 24 nomor 27. Aku datang sebagai anak manusia. Nah, cuman kalian aja yang bermusuhan dengan Yesus, bermusuhan dengan Bible. Tapi kalau yang enak-enak, kasih kepada kasih yang enak-enak kayak gitu, juaranya. Padahal kalau saya jadi Kristen, apakah ayat-ayat kasih itu bisa Anda bacakan di depan orang Islam pada zaman penjajahan? Di mana orang Kristen itulah yang menjajah? Di Makassar ini aja kubur 40.000 jiwa korban dari keganasan orang yang mengaku Kristen. Bisakah kalian baca kami ini adalah agama kasih? Kasihilah musuhmu. Bisa kalian baca pada zaman penjajah? Tidak bisa. Indonesia merdeka karena mayoritas Islam berjuang. Akhirnya negara kita tenang, damai, sejahtera. Barulah muncul di tengah-tengah kami umat Kristen yang gaungnya besar, mulutnya besar, teriak tanpa malu-malu. Kristen agama kasih. Kami adalah penganut kasih. Seperti seorang pembunuh, setelah kemudian pembunuhan mereka sudah lakukan, cuci tangan, ganti kostum, jalan pelan, senyum, saya Pak, selamat sore. Padahal tangannya itu adalah berbalur darah pembunuhan. Itulah kalian, Indonesia merdeka, kalian paling enak jalan di tengah-tengah kami. Hayo, selamat pagi, ya, kami Kristen loh, anak-anak Tuhan kami kasih loh, bapak-bapak ibu sekalian. Hey, kalian itu lahir dari pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang terlebih dahulu. Lebih dulu mengenal Yesus, lebih dulu menyembah Yesus, lebih dulu mengenal gereja, Bible daripada kalian. Kalian itu nanti sisa-sisa tenaga penjajah yang pulang ke negaranya baru kalian itu ada. Sekarang ketika hidup di tengah-tengah umat Islam, kami kasih loh, oh ya? Iya kami penganut ajaran kasih loh, oh ya? Ya kan umat Islam cuma senyum-senyum aja. Ini Kristen kasihnya di mana? Kasih yang mana yang dimiliki Kristen? Berdasarkan dalil tidak punya, berdasarkan praktek dalam hidup juga tak ada. Mana yang kasih di Kristen? Yang mana itu yang disebut kasih di Kristen? Senyum, hai, matagi. Terus apa? Yang mana? Yang kasih di Kristen itu yang mana? Oh, yang tidak memerangi, yang tidak ngebom,
yang tidak menutup orang kepada saat ibadah. Oh, itu yang dimaksud kasih. Oh, dulu gitu juga. Coba kalau kita balik sekarang, yang kalian yang mayoritas, kira-kira bagaimana keadaannya? Nggak usah terlalu jauh deh. Cari basis-basis Kristen yang mayoritas di Nusantara ini, di mana aja. Periksa keadaan di sana, bagaimana cara hidup di sana. Di tempat mereka mayoritas. Contoh misalnya, mohon maaf nih, di bagian timur negara kita ini. Bagaimana perlakuan di sana? Damai? Damai sejahtera di sana? Atau sering kita mendengarkan pembunuhan, peperangan, dan seterusnya. Nah, itu dulu, itu cerminannya. Jadi saya sebagai apologet Islam, penggiat debat, diskusi lintas agama, kalau ada orang Kristen mengaku Kristen itu agama kasih, andai kan bisa muntah semen saya. Karena nggak ada di Kristen itu yang seperti itu, nggak ada. Nah, cuman kalau mereka minoritas, wah manis sekali jalannya, dibuat sopian sekali, senyumnya manis sekali. Kalau minoritas ya, kalau mereka sudah minoritas. Tapi kalau sudah mayoritas, sudahlah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kira begitu dari saya, teman-teman sekalian. Silakan diambil alih host dan diserahkan kepada teman yang lain. Demikian. Siap. Masya Allah, terima kasih abangku. Ya, gimana? Tampaknya Bang Jack terlalu banyak curhat ya, mohon maaf nih Bang ya. Tanpa mengulangi rasa hormat, kita kasih ke Bang Krisna dulu. Bang Krisna, masih monitor Bang? Masih Bang. Mantap. Gimana Bang soal Al-Maidah tadi Bang? Atau ada pertanyaan baru lagi yang mau Bang tanyakan? Ya sudah cukup sih Bang. Oh sudah cukup, luar biasa. Abang dari Katolik ya? Ya. Gini abangku. Itu Bang Jack kemana tadi? Udah selesai mungkin urusan dia Bang. Malu dia Bang, malu. Turun sendiri. Saudara Krishna, di dalam Al-Quran ada sebuah ayat di antara beberapa ayat yang menjadi jaminan keselamatan umat Islam. Contoh di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya manusia, orang-orang yang berkata Tuhanku adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan ucapannya itu dengan perbuatan, mereka meneguhkan pendirian mereka dengan ucapannya, maka apa kata Quran? Bergembiralah dia dengan janji surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadanya. Jadi Al-Quran mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah, barang siapa yang mengucapkan Tuhanku adalah Allah, kata Allah, wa abshiru bil jannah, bergembiralah dia, bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Allahu Akbar. Ini jaminan di dalam Al-Quran. Begitu juga ketika berbicara mengenai Al-Quran surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan yang sangat luar biasa, dan jaminannya itu bukan hanya sekedar jaminan biasa, malah mereka diberi warisan. Dan kalau yang disebut warisan itu tidak akan pernah jatuh kepada yang bukan pewaris. Nah, Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang Islam itu. Orang Islam yang dikatakan di sini orang mukmin. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu umat Islam yang khusyuk mendirikan salat. Maksudnya khusyuk mendirikan salat ini memperhatikan salatnya. Kalau dia tidak salat gelisah, kalau dia sudah salat tenang hidupnya. Mereka ini adalah orang-orang beruntung, yaitu mereka yang salat. Mereka yang menjauhkan diri mereka dari perkataan yang tidak berguna. Mereka yang kemudian menunaikan zakat, infak, sedekah, membantu si miskin, membantu orang yang membutuhkan. Lalu mereka yang tidak berzina, walladzina hum li furujihim hafizun. Allah kemudian menjelaskan bahwa sungguh beruntunglah mereka yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya. Li amanatihim wa ahdihim ra'ud.
Orang yang memelihara salatnya, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Apa kata Allah? Ulaika humul warithun. Mereka lah umat Islam yang salat, khusyuk dan seterusnya. Mewarisi alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Orang yang beruntung Islam, yaitu yang salat, yang zakat, menjaga amanah, tidak berzina. Kemudian dikatakan oleh Allah, mereka ini orang yang memiliki warisan. Warisan, warisannya bukan tanah 1 hektar, 1000 hektar, bukan. Warisannya adalah surga Firdaus. Yang namanya warisan, Bung, itu hak mutlak kepemilikan ada pada ahli waris. Siapa ahli waris Firdaus? Mereka orang-orang yang mendirikan salat. Siapa mereka? Umat Islam. Apa kata Allah? Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Apakah saudara tidak pernah bertanya dalam hati, kenapa umat Islam itu ya baru jam 5 subuh orang masih enak-enaknya kemudian tidur. Mereka dengan ikhlas bangun ketika ada seruan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dinginnya subuh tidak menghentikan kemudian niatan mereka untuk sujud beribadah kepada Tuhannya. Orang lagi tidurnya, mereka jalan ke masjid. Di masjid apa? Di situ ada sesuatu yang luar biasa? Enggak. Apakah ada tontonan di sana? Enggak juga. Atau mungkin ada patung yang bisa mendekatkan manusia kepada Tuhan? Enggak ada. Tempatnya kotak, di dalam tidak ada yang istimewa. Ada hanya mimbar, jam dinding, kalender, tempat wudhu, sejadah. Lalu kenapa mereka berbondong-bondong ke sana? Karena di sana mereka menjadi nyaman untuk beribadah, berinteraksi, bercakap-cakap, mengadu kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Setelah itu balik ke rumah. Nanti belum seberapa waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka melepaskan semua pekerjaannya, komputer dimatikan, laptop ditutup. Hati yang minta, pikiran yang minta, kaki yang minta, raga ini rindu untuk sujud kepada Allah. Berjalan mereka ke rumah ibadah, masjid. Sujud lagi mereka, mengadu kepada Tuhannya. Di sana nggak ada televisi besar, hari kita nonton sepak bola, nggak ada. Mereka ke sana mendengarkan petua-petua, habis itu balik lagi ke rumah, balik lagi ke aktivitas. Belum juga selesai melakukan pekerjaan yang harusnya tuntas saat itu, kembali lagi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepaskan pekerjaan, tanggalkan semuanya, keduniawian tertutup sudah. Melangkah mereka menuju rumah ibadah. Apa yang mereka lakukan? Tadi sudah, sekarang pergi lagi, sebentar pergi lagi, maghrib pergi lagi. Belum juga nonton baik-baik, bunyi lagi. La ilaha illallah. Jalan lagi mereka. Apakah itu dilakukan hanya sekali? Sehari? Seminggu? Sebulan? Setahun? Enggak. Selama napas dalam tubuh, selama ruh belum berpisah dengan jasadnya, mereka akan senantiasa gembira ria, ikhlas mencari ridha Allah. Salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang mereka lakukan. Dan kalau Anda melihat, sekiranya Anda bisa naik terangkat ke langit, Anda melihat pergerakan umat manusia keturunan Adam dari aspek dinul Islam, yang mereka menganut agama Islam, Anda akan melihat saban detik mereka akan berjalan trek ke suatu tempat, melakukan gerakan yang sama, sujud berdiri, sujud berdiri, sujud berdiri, habis itu pulang, begitu lagi, begitu seterusnya. Seibarat bunga yang mekar, tertutup, mekar, tertutup lagi, mekar lagi, tutup. Itulah cerminan manusia di atas muka bumi ini. Andai saja seluruh manusia di atas muka bumi ini Islam, maka gerakan itu akan muncul di atas permukaan bumi yang nampak dari atas. Dari segi ibadah sudah memperlihatkan damai sejahtera.
Nah, mereka kenapa melakukan itu, Bung? Siang malam, malam siang, tak henti-hentinya mereka beribadah. Padahal mereka jauh dari Nabi Muhammad. 1400 tahun silam pondasi itu diajarkan. Kemudian apakah mereka layu untuk tidak melakukan itu? Enggak, tetap mereka bersemangat. Apa rupanya yang mereka kejar? Oh, rupa-rupanya mereka mengejar ridha Allah. Apa itu? Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Kaidah di dalam berislam itu adalah umat Islam itu memiliki dua rumah. Rumah yang ada di dunia dan rumah yang ada di akhirat. Logika sehat, rumah mana yang dipercantik kira-kira? Rumah yang jelas-jelas mau ditinggalkan atau rumah yang akan kita tuju? Umat Islam itu menggunakan dalil akal, nakli akal. Akalnya yang digunakan. Maka mereka poles lantai dari rumah mereka. Mereka poles kemudian istana mereka yang ada di sana. Dengan apa? Dengan ibadah-ibadah mereka. Sehingga mereka ketika meninggalkan rumah yang lama, sudah ada istana yang menunggu. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini hanya penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Makanya orang kafir itu ya ibadahnya sekali seminggu, itu pun tak ada perintah. Kalau Anda ingin kemudian bebas seperti kera, tinggalkan Islam. Tidak ada perintah lagi. Di luar Islam itu tidak ada perintah. Wahai orang-orang kafir, sholatlah, nggak ada. Wahai orang kafir, puasa, zakat, nggak ada. Pokoknya kalau Anda ingin hidup di dunia ini sama seperti kera, hewan, binatang yang lain, maka jangan menjadi Islam. Jangan. Tapi kalau Anda ingin terpimpin, Anda ingin satu komando, Anda ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, solusinya hanya satu, dinul Islam. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau ingin dicintai pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosamu dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, maka ikut satu barisan dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mati santo. Makanya dikatakan qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang beriman itu. Kenapa mereka beruntung? Karena mereka lebih mengedepankan kehidupan dunia, kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Nah sekarang, wah umat Islam itu sibuk sholat. Tengok dong orang Kristen. Kenapa rupanya orang Kristen? Dia yang menemukan ini, dia menemukan itu, dia menemukan HP, dia menemukan listrik, dia menemukan komputer, dia sibuk terus temukan. Ya sudah, Allah pencipta langit dan bumi menciptakan alam semesta ini beserta apa yang ada di atasnya. Maka ketika manusia ada yang menciptakan komputer, ada yang menciptakan laptop, alhamdulillah memang manusia dibekali oleh penciptanya akal pikiran. Lalu mereka menciptakan komputer, mereka menciptakan laptop, siang hari mereka berpikir menghabiskan waktu untuk itu. Ibadah ditinggal, nyembah Tuhan ditinggal, dia menciptakan saja, berkarya. Umat Islam dapat keuntungan 2 kali lipat. Belum juga mati sudah diuntungkan. Kada aflahal mu'minun. Mereka di dunia aja sudah beruntung. Apa itu? Ketika orang-orang kafir sibuk menghabiskan waktunya menemukan sebuah temuan, misalnya menemukan HP. Orang Islam sibuk ibadah. Begitu rilis HP yang ditemukan oleh orang yang menghabiskan waktu tidak pernah ibadah kepada Tuhannya, umat Islam yang lebih dulu memiliki HP tersebut. Lebih dulu umat Islam yang tadinya ibadah terus menggunakan HP yang dibuat oleh orang-orang kafir. Dengan kata lain, kemenangan 2 kali. Seibarat mereka yang menciptakan karya ini seperti pembantu. Pembantu, supaya ibadahku sempurna, tolong kau buat ini ya. Buat, majikanmu ingin fokus ibadah. Baik Tuan. Begitu selesai umat Islam ibadah, muncul HP tipe baru dari Samsung, dari merek-merek yang lain. Habis itu umat Islam kena 2 kali untungnya. Ibadahnya jalan, mereka juga menggunakan fasilitas duniawi. Akhiratnya lebih utama, tetapi dunianya tidak keteteran. Nah, itulah hebatnya umat Islam. Tapi kemudian ketika 2 oknum ini meninggal, umat Islam dan umat di luar Islam mati, apa bekal mereka kembali kepada Tuhannya? Bahaya, dek narak kepeng, kok narak kepeng, dek narak, nggak ada. Tapi kalau umat Islam kembali di dunia, mereka sudah dapat, kemudian matinya mereka mendapatkan keuntungan karena mereka beribadah kepada Tuhan yang betul. Jadi kembali kepada pembahasan kita ini, saudara, Islam itu ada warisan kepada mereka yang beragama Islam. Di Kristen ada warisannya juga. Di mana warisan Kristen tertulis? Matius 7
nomor 22, nomor 23. Matius 23 nomor 22, 23, 24, 25, 26 sampai kepada 36. Apa itu warisannya? Neraka. Bagaimana mungkin engkau akan meloloskan kemudian dirimu dari api neraka? Yesus pun mengatakan hal yang sama. Pada hari terakhir nanti orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami Kristen bernubuat pakai namamu? Kami Kristen bermujizat pakai namamu. Kami Kristen mengusir setan pakai namamu. Pada saat itulah kemudian aku, Yesus Kristus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaannya, jadi selama ini yang mereka sembah Yesus Kristus, yang mereka pakai namanya Yesus Kristus, kemudian ngobatin orang, bermujizat, itu Yesus mana? Kok anak Maria tidak mengenal mereka? Oh, rupa-rupanya memang Yesus mengatakan, waspadalah kepada Yesus palsu. Nah, ternyata yang dipanggil oleh orang Kristen selama ini, itu adalah Yesus palsu. Sehingga yang asli ketika bertemu dengan Kristen, Yesus yang asli mengatakan, no, aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sekira begitu saudara, renungkan, pikirkan, detik demi detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, Anda dihantarkan untuk bertemu dengan malaikatul maut. Masya Allah. Masya Silakan. Allah. Ya, sebelum ditanggapi sama dua teman Kristen kita, sahabat-sahabat yang terkasih, baik yang baik hati maupun yang pura-pura baik, teman-teman yang ada di bawah, silakan teman-teman tekan tombol share. Di situ ada fitur posting ulang. Kita gebrakkan semoga syiar Islam ini semakin tersebar di ranah TikTok ini, teman-teman. Yuk, kencangkan lagi posting ulangnya. Dan saudara-saudara yang terkasih yang sedang berada di ladang Tuhan ya, darah Yesus, silakan Bang Krisna, mau ditanggapi Bang? Enggak ada bang, enggak ada. Oh, tidak ada. Baik, Bang Jack, gimana Bang Jack? Oke. Oke. Bang Suma tadi mengatakan bahwa orang Islam itu sangat menghargai dengan toleransi. Nah, Bang Suma juga mengungkit tentang mayoritas dan minoritas. Jadi dibalik kalau ketika orang Kristen yang mayoritas, berarti tidak tahu terjadi apa di Indonesia, ya kan, bahasa Bang Suma seperti itu. Tapi Bang Suma juga lupa bahwa di Indonesia ini ada beberapa daerah yang mayoritasnya Kristen. Saya mau tanya Bang Suma, mungkin Abang Suma bisa katakan atau bisa sampaikan, mungkin di daerah-daerah mana yang pernah terjadinya pembubaran ibadah atau pembakaran gereja atau intoleran di mayoritas Kristen di beberapa daerah di Indonesia. Dan satu lagi, saya jujur bahwa ini baru kalau tidak salah 2 minggu yang lalu di daerah saya posisi saya sekarang di Merauke. Terjadi di Merauke, Papua sini, ada seorang Muslim, dia menghujat Yesus. Dan memang di sekeliling dia memang banyak sekali orang Kristen dan pendengarannya sangat jelas. Tapi mereka cuma menegur dan menasihati dia. Kalau seandainya posisinya itu orang Kristen yang pada saat posisinya itu tidak tahu terjadinya seperti bagaimana. Abang semua bayangkan saja itu kalau seandainya itu terjadinya seperti bagaimana. Tapi memang sempat viral sih, tapi tidak ada tindakan-tindakan yang anarkis atau berlebihan. Cuma mereka menegur aja. Di sini loh terjadinya di sini. Nah makanya kalau mau bilang umat kasih, ya memang saya bangga bahwa Kristen itu adalah umat kasih, memang benarnya di situ kenyataannya seperti itu. Sepertinya Bang Jack ini nggak bisa dibawa karena intelektual ya Bang Jack ya. Karena dari tadi, mohon maaf nih Bang Krisna. Gini Bang, aku saya gimana Bang? Saya pengen tanggapin dulu Bang Jack. Itu cara menghinanya gimana Bang? Saya pengen tahu. Kalau memang benar ada. Bang Jack. Ya. Cara mereka menghinanya gimana? Saya pengen tahu. Di sini sempat viral itu memang ada seorang Muslim, dia mengatakan bahwa dia memang dia profesinya itu dia itu seorang sopir. Jadi dia katakan memang sangat jelas sekali bahwa Yesus asu. Kalau untuk kami orang Timur, kalau kata asu itu kata yang paling kotor.
Nah, itu dia punya kalimatnya seperti itu. Dan orang-orang di sekeliling dia sempat mendengar dan mereka cuma menegur dan menasihati dia bahwa itu jangan menghina Yesus seperti itu karena itu kita mengimani dia sebagai Tuhan. Boleh pakai data Pak? Pakai data ada nggak dokumentasi atau apa? Iya, kita perlu data. Oh iya, nanti saya Oh, bisa. ngutang datanya. Ya udah, jangan kepanjangan Oke. Pak. Kalau ada data. Baik. Silakan Bang. Itu nyata. Jadi Baru buat umat. baik saudara, baik Bang Jack, izinkan kami menanggapi ya. Sebentar Bang Juma. Jadi cuma dibilang asu begitu ya Bang Jack. Iya. Dan Bang Jack nggak terima. Iya, kalau menurut kami asu itu memang kata kotor. Lalu dia kan katakan bahwa Yesus asu. Nah, Ya enggak, yang saya tanya Bang Jack nggak terima kah? ya kalau saya tidak terima, tetapi sebagai umat, sebagai kita juga sebagai manusia, kita juga bisa cukuplah kita bisa cuman bisa menasihati dia aja, itu aja. Kalau mau dulu ya tidak. Lalu bagaimana dengan Yesus diludahin, ditombak, digantung? Lebih hina itu. Abang pertanyaannya itu ya, kalau mau bicara seperti itu memang itu nubuatan dan memang bukan masanya sekarang kita mau perbandingan seperti itu. Memang Yesus datang ke dunia ya kita mau bahas itu memang tidak bisa. Dan karena dia datang ke dunia memang tujuannya seperti itu, tetapi bukan berarti kita umat yang generasi sekarang lalu bisa menghina dia, lalu kita bisa membandingkan dengan masa-masa yang sudah berlalu, kan tidak bisa seperti itu Bang. Lalu Tuhan dinubuatkan sama Tuhan, begitu kah? Ya abang tanggapi dulu itu yang tadi saya sudah sampaikan. Iya, itu yang Itu bagaimana tanggapan abang tentang toleransi tindakan-tindakan kami sebagai orang Kristen di daerah mayoritas Kristen, tanggapan kami terhadap dia yang menyebut Tuhan Kejar. kita hidup di negara. bahwa kita sudah sangat toleransi. Iya Bang, selama ini kan aman. Kita hidup di negara mana yang mayoritasnya Islam? Aman-aman aja lah Bang. Kita bisa dibilang kita itu menumpang di negara orang ini Bang. Coba Abang pikir. Maksudnya menumpangnya gimana? Nah, Indonesia itu mayoritas orang Islam Bang. Mau berarti Indonesia ini miliknya orang Islam. Mayoritas, bukan milik. Iya, berarti kan kita kan sama berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Berarti kita ini tidak bisa membeda-bedakan. Semua sama Bang. Iya sama, karena kita kan Terus ketika mayoritas memperlakukan yang tidak semena-mena, kita harus terima. Nah, sebaliknya kita kalau memperlakukan yang sama seperti itu, kita ditindas. Apa boleh seperti itu? Tidak bisa abang pakai pemahaman begitu ya, tidak bisa. Berarti Indonesia ini kita bisa pakai membeda-bedakan. Ini bukan negara kekuasaan. jadi ini negara apa? Ini negara demokrasi, Pancasila. Jadi negara ini kan dia mempunyai hukum. Jadi tidak bisa kalau kita mau menindas satu kaum. Oke, kita kembalikan lagi ke Bang Zuma. Silakan Bang. Baik. Jadi gini saudara, kalau berbicara mengenai hal yang Anda sampaikan tadi, ada oknum yang melakukan itu melanggar Islam, itu nggak boleh. Kaidah dalam Islam, Al-Quran menerangkan dalam surah Al-An'am ayat 108. Di situ diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasabul ladina yad'una min dunillah. Tidak boleh kemudian. Fayasubbullah adwan bighairi ilmi. Jangan kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain daripada Allah. Larangan itu keras, larang keras. Barang siapa yang memaki maka mendapatkan dosa yang besar. Dilarang dalam Islam. Jadi nggak boleh. Apatah lagi kalau dalam hal bukan berhadapan dengan orang zalim, nggak boleh. Illal ladzina zalamu minhum, itu nggak boleh. Mereka tidak boleh mengatakan bahwa Yesus dengan sebutan itu, nggak boleh. Meskipun Yesus sendiri menyebut orang di luar daripada golongannya sebagai guguk. Matius 15, 24, 25, 23, 24, 25. Yesus menyebut orang-orang di luar Yahudi yang percaya kepada dengan sebutan asu, gitu. Dan Paulus pun di dalam suratnya di Filipi 3 nomor 2 yang menyebut orang-orang di luar kelompoknya dengan sebutan asu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Anjing-anjing dimaksud di sini adalah orang yang di luar kelompoknya Paulus. Nah, sedangkan
ketika umat Islam menurut kitabnya nggak boleh menghina sesembahan orang Kristen, nggak boleh, dilarang keras. Nah, kalau Bang Suma kenapa selalu menghina? Enggak menghina, saya membaca dalil. Yesus ditampar, Yesus diludahin, ditelanjangi, itu ada dalilnya. Bukan menghina, saya membaca dalil. Nah, sedangkan di dalam kitab saudara, contoh misalnya di dalam Wahyu 5 nomor 6, ini secara terstruktur, secara lembaga dan secara agama. Kalian menghina Tuhan umat Islam. Bukan oknum lagi, tapi agama kalian yang menghina Tuhan kami. Contoh, aku melihat di tengah-tengah tahta keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke atas muka bumi. Penghinaan. Ini penghinaan. Apakah oknum? Bukan. Ini agama Kristen secara sah, secara lembaga menghina sembahan umat Islam dengan mengatakan bahwa roh Tuhan Allah bertanduk 7 bermata 7. Penghinaan. Ini masih yang paling rendah ini. Ini yang paling rendah. Masih banyak lagi yang saya tidak sanggup kemudian menyampaikan betapa Allah ya itu dihina dan sangat-sangat melampaui batas dalam Bible. Tapi apakah orang Kristen merasa bahwa telah menyakiti hati umat Islam? Enggak. Umat Kristen ya senang-senang aja, tenang-tenang aja, karena merasa tidak bersalah. Padahal minoritas loh mereka. Minoritas aja sudah kayak gini gayanya, coba. Untung umat Islam itu lebih mencintai kemudian persatuan berbangsa dan bernegara dibandingkan perpecahan. Tapi kalau umat Islam mau menegakkan hukum agamanya, penghinaan yang sangat luar biasa terhadap Islam seperti itu. Belum lagi karena kebodohan Allah, tidak bisa tidak disebut Allah, karena sumber huruf A-L-L-A-H penyebutannya itu hanya bersumber dari Quran, nggak ada sumber lain. Jadi ketika kemudian bahasa Inggris yang mengatakan one, orang Indonesia membacanya one, nggak bisa, pasti disalahkan sama orang Barat, orang penganut bahasa Inggris. Bukan one, one. Kita akan tertawa, bukan one, one. Tidak, one. Bukan one, one. One. Bukan one. Tapi si pemilik bahasa akan ngotot mengatakan bacanya one, bukan one, lul. Begitu juga ketika Anda mengambil kata Allah, Anda mengambilnya dengan mengatakan, oh itu bukan Allah, kami bacanya dengan Allah. Tetap aja sama. Nggak bisa karena sumbernya dari kami, bukan dari kalian. Nah, inilah yang terjadi, Bung. Kristen secara lembaga menghina Islam, dan itu tidak main-main. Sadarkah kalian? Mau sampai kapan kalian seperti ini? Ayo, padahal kalian minoritas. Padahal kalau dipikir nih kawan-kawan, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang terkutuk? Yesus Kristus, menurut dalil Galatia 3 nomor 13. Boleh tak kami mengatakan aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk? Boleh enggak? Boleh tak? Boleh enggak? Kalian kan mengakui Kristus kalian, Yesus kalian itu terkutuk. Boleh dong? Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Boleh enggak? Boleh. Kenapa tidak? Loh, kalian sendiri mengatakan dia terkutuk kok. Bagaimana kami yang di luar daripada iman itu? Tapi apakah kami lakukan? Tidak. Apa yang kami lakukan? Yesus alaihissalam, Yesus alaihissalam, Yesus alaihissalam. Yesus tidak dibunuh, Yesus tidak diludahin, Yesus tidak ditampar, Yesus tidak ditelanjangin, Yesus tidak diseret, Yesus tidak digantung, Yesus tidak ditombak, Yesus tidak dibunuh. Itulah iman kami. Itulah iman kami. Wahai saudara Islam, ya paman, apakah kalian percaya Yesus itu Nabiullah, Rasul Allah? Percaya. Nih, bukan yang mengaku dirinya ajaran kasih loh. Kita balik. Wahai saudara Kristen, ya paman, apakah kalian percaya Nabi Muhammad itu adalah Nabi? Boro-boro. Yang ada sumpah serapah, penghinaan, menghina, menghujat, merendahkan, menghina, memfitnah, itu ya terus kerja kalian. Tapi kalian ajaran kasih, kok kami justru yang mempraktekkan? Nah itu saudara, jadi jangan Anda membawa Anda mengatakan Yesus itu, udahlah kawan. Kalau umat Islam Anda katakan bahwa mengatakan Yesus itu asu misalnya nih, sesuai dengan informasi yang tadi, kamu sakit hati? Sakit bang. Sadarkah Anda bahwa anjing itu bukan makhluk terkutuk? Sadar? Di mana dalilnya anjing itu makhluk terkutuk? Ada? Nggak ada. Tapi Yesus disebut terkutuk, ada nggak?
Ada. Kamu imani enggak? Kamu imani. Dengan kata lain, kau mengatakan Yesus jauh lebih anjing daripada orang Islam yang mengatakan itu. Sadar enggak sampai sini? Sadar enggak? Yesus adalah Kristus yang mati dengan jalan kutuk di atas tiang salib. Sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus, dia yang disalib. Loh, anjing terkutuk enggak? Enggak, masih lebih hormat berarti. Kalian menghinakan dia. Monyet terkutuk enggak? Mana dalilnya? Ayo, mana dalilnya? Hanya ada dua yang terkutuk. Di Islam iblis, di kalian Yesus. Coba tunjukkan saya di dalam Bible anjing terkutuk. Ada? Enggak ada. Sapi terkutuk ada? Monyet terkutuk ada? Enggak ada. Biawak, padale, pararang ada enggak? Enggak ada. Yang terkutuk siapa dalam kitab kalian? Yesus. Yesus. Kalian beriman? Beriman. Berarti kamu mengakui Yesus itu adalah. Aduh, sudahlah teman. Jadi jangan tersinggung sekecil itu. Wah, Islam mengatakan kami Yesus itu. Wah, kamu menyatakan dia terkutuk. Hah? Asu aja nggak ada dalil yang terkutuk. Tuhan sembahmu sendiri kau sebut terkutuk, kamu nggak berasa gitu loh. Nggak berasa. Nah, itulah makanya Yesus marah. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kenapa? Karena Bapakku aja menyanjungku dengan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ada muncul ajaran yang datang. Inilah Yesus yang dikutuk untuk dosa-dosa kita. Weh, sadar weh, sadar. Yesus itu hamba Tuhan yang dikasihi, Tuhan yang kepadanya Tuhan berkenan. Berhenti weh, berhenti saudara-saudara, berhenti. Yesus yang kami muliakan itu adalah makhluk yang dikasihi Tuhan. Bahkan kalau Anda berselancar ke Al-Quran, beliau manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Gila gak tuh? Sedangkan di kalian apa? Makhluk apa dia ini? Makhluk apa dia? Makhluk apa? Posisinya makhluk yang diberkati, dikasihi, atau apa? Makhluk yang dikutuk? Tuhan yang dikutuk? Manusia yang dikutuk? Sadarlah teman-teman. Dengan adanya Islam, kalau Anda mendengarkan nasihat-nasihat dari Islam atau debat-debat Islam ini, maka insya Allah kalian akan mendapatkan hidayah jika kalian menggunakan akal sehat. Saya kira demikian saudara-saudara sekalian. Semoga apa yang kita berikan ini bisa mendapat sesuatu yang bernilai edukasi kepada anak bangsa. Demikian. Amin, Allahumma amin. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah ya ala ni'matil ilmun. Ya, saudara-saudara yang terkasih yang sedang bekerja di ladang Tuhan, tap-tap layarkan dulu teman-teman, gedor ke 2 juta like dulu teman-teman. Bisa ya? Kenapa jatuh Pi tadi Pi? Siapa Alfi? Bukan yang itu tadi siapa? Jack. Waduh, hilang kemaluannya rupanya dia. Hilang kemaluannya dia. Dia nyolong wifi tetangga itu. Dia nyolong wifi tetangga. Kebetulan token istri tetangganya habis itu kan. Jadi putus. Gak ada lagi yang hotspotkan dia. Iya. Kirain udah ketepel kemaluan. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa abangku. Kita mendapatkan banyak ilmu malam hari ini ya teman-teman ya, alhamdulillah. Ya, gimana Bang Krisna? Sudah bosan ke abang menjadi seorang Katolik? Barangkali bosan kan ya bang ya? Bung anti Tuhan ya kan? Kita nggak tahu. Silakan Bang Krisna. Sedikit saya kasih tahu bang, ini ada teman seiman saya nge-DM saya, dia bilang kalau mau belajar Bible itu pada Romo saja, jangan di Romo Muslim. Lalu saya balas ke dia, kalau belajar ingin tahu tentang Muslim, kalau nggak paham dengan penjelasan mereka, ya anggap saja jadi wawasan. Saya bilang begitu, jangan kalau nggak terima menghujat, malu-maluin itu. Saya balas kayak gitu bang. Iya, balasan yang bagus juga abangku. Dan gini juga bang ya, barangkali teman abang masih nyimak di bawah. Untuk teman Bang Krisna, jangan cuma Bang Krisnanya aja bang, kami pun pengen juga belajar dari Romo yang temannya Bang Krisna ini sampaikan. Siapa Romonya? Barangkali beliau bisa untuk diajak duduk di tengah,
kita diskusikan kebenaran Bible seperti apa yang beliau pahami gitu. Karena terus terang saja dibalik dari apa yang mereka sampaikan ya untuk upaya mendoktrin memurtadkan saudara-saudara kami yang dari kaum muslimin, kami pengen tahu gitu sedalam apa mereka mengetahui kitab mereka sendiri. Dan ini bisa juga dijadikan diskusi dua arah. Apabila teman-teman juga pengen tahu sedalam apa umat muslim mengetahui isi Al-Quran itu sendiri. Ingat, tolong di mute dulu. Ingat abangku, kami di sini membela Yesus. Bukan berarti kami memusuhi kalian, tidak. Tapi kami di sini menyuarakan apa yang Yesus kerjakan selama di atas muka bumi ini. Auti destin, iayenezon ina ginaskosin. Inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal apa? Satu-satunya Elohim yang benar. Jelas. Kami di sini menyuarakan bahwa Yesus, anak Bunda Maria, adalah seorang yang bertuhan, bukan seorang ateis. Jelas ya? Kami mengenal anak Bunda Maria, Yesus Kristus atau Isa Mesiha, sebagai seorang manusia yang bertuhan, bukan seorang ateis. Kami membela Yesus di sini. Silakan, kalau ada pastor, romo, pendeta, gembala, silakan naik. Gitu. Kalau paus jangan ya, paus baru menjabat, banyak kesibukan teman-teman. Gitu Bang Krisna. Boleh abang naikkan teman abang tadi, barangkali dia punya kenalan romo. Kita pengen tahu juga tuh romonya punya pengetahuan Bible itu seperti apa. Gitu. Big Bruns. Sore bang. Ya, malam abangku. Abang Kristen Islam bang. Islam bang, sorry. Oh siap, baik abangku. Izin abangku ya. Makasih banyak. Waalaikumsalam. Ya Bang Krisna. Gimana Bang Krisna? Iya, Alfi, mumpung ada kesempatan di sini, Krisna. Krisna tadi menurut pemahaman Krisna, Bang Zuma menjelaskan tentang kebenaran Islam di surah Fussilat tadi. Itu kalau difahami janjinya adalah surga. Bukan dipastikan, tapi dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu sendiri, Allah Azza wa Jal. Karena kitab suci Al-Quran kan, Krisna kemarin udah sempat diskusi dan meyakini satu-satunya kitab suci yang memang datangnya dari Tuhan, bukan karangan manusia, ya Al-Quran, kan begitu ya. Jadi yang mengucapkan la ilaha illallah, maka tadi janjinya adalah surga. Nah ini kan masih dalam pencarian, bukan pencarian menurut saya, kalau boleh jujur Krisna, ini menantikan sebenarnya. Sampai kapan menantikan kalau kita sudah sampai hampir 8 kali pertemuan Krisna, bahkan dengan lantang memberitahukan kepada saudara Kristen yang tadi ya, itu bisa melihat bahwa Krisna lebih dewasa dan menanggapi sesuatu itu secara rasional dan dewasa. Tidak ada tebeng aling-aling ya, atau ada maksud tertentu. Itu sudah akal secara manusiawi ya. Tinggal free will-nya kapan untuk menyambut dan menerima hidayah. Karena takut keduluan mati. Itu dulu, hati-hati. Silakan Krisna. Iya betul bang. Saya sedang nggak bisa ngomong apa lagi bang. Tinggal merenung dulu. Afalai tadabbarun. Silakan abangku. Kalau mau berpikir dulu. Izin disapa dulu Bang Kebenaran ini. Bang Kebenaran. Iya bang. Ya, abang nih ku panggil kebetulan aja ya. Kebetulan gitu. Benar dan betul itu kan sama aja tuh. Gimana Bang? Gimana? Abang dari Islam atau Kristen Bang? Enggak, Kang Dito enak ngomong gitu kan Islam dari lahir itu gimana bang? Siapa Islam dari lahir? Kang Dito. Siapa Islam dari lahir? Saya iya. Kang Dito enggak. Saya tahu itu dia paroki mana dulu. Dia dari Katolik dulu.
Oh, ya udah bang, terima kasih bang. Terima kasih. Lah kan gitu doang, alah. udah kena kemaluannya. Kebetulan. Jangan inilah, jangan mendahului apa yang Anda sebut Tuhan gitu. Jangan menerjemahkan orang lain. Saya kenal Kang Dito ini. Ranuai. Udah naik nggak nih? Bang Ranuai. Bang Ranuai panggilan kedua. Bang Ranuai panggilan ketiga, mohon maaf. Kita nggak bisa lama-lama bangku, kita turunkan lagi. Bang Krisna kalau udah mau asyhadu kode-kode bang ya, biar langsung. Ya kan? Jangan lama-lama bang. Saya mau tanya ini bang, Gimana bang? Gimana? kalau kita baca syahadat itu kayak ada yang DM, kayak ada video lewat, itu gimana bang? Oh, misalnya ada video lewat yang nggak sengaja ada kalimat syahadatnya gitu ya? Ya betul. Terus abang baca gitu. Ya, Ya balik lagi, syahadat itu kan persaksian, tapi di mana abang bersaksi itu bukan hanya sekedar diucapkan, tapi itu diimplementasikan ke dalam kehidupan abang sehari-hari melalui tindakan, dan itu juga tertanam di dalam hati abangku. Jadi itu bukan hanya sekedar kesaksian yang hanya ada di lisan gitu ya. Gitu bang. Balik lagi ke niat abang gimana? Atau gini aja, Krisna minta advice, minta bimbingan Bang Zuma harusnya seperti apa di kondisi seperti ini, silakan. ya saya masih bingung bang, masih mau bilang apa ya? Masih bingung. Oh ya udah, kasih space ini aja dulu. Abangnya mikir. Bang Farid Agil. Wes, dipanggil ya, Bang Agil. Bang Agil Kosong dipanggil. dia, ada. Oh, Kosong nggak ada ya. dia. Salah. Kelarin dulu nih Bang Krisnanya gitu. Host atau moderator. Jangan Maksud di ini saya begini, maksud saya begini. Kadang orang kalau lagi bingung ya, pasti pengen mempunyai teman bicara yang dipercaya. Apa yang harus dilakukan dalam kebingungan ini? Pastinya kan bingung itu bukan tidak ada sebab, pasti ada sebab. Apa dasar kebingungannya? Nah ini apakah mau lewat DM pribadi atau di sini sekalian? Apa sih yang membuat bingung? Bukan karena mau asyadunya atau tidak, tapi apa yang mengganjal, apa yang masih membebani, gitu loh. Kalau seorang mu'alaf kan pastinya faktor keluarga, pastinya. Kemudian takut, kekhawatiran. Kalau nanti setelah jadi orang Islam, apakah tetap sendiri, kemudian dimusuhi keluarga. Saya aja sama Alfi, ya pastinya sekarang lagi di Bandung nih sama-sama. Ya karena sudah kenal, kita menjaga tali silaturahmi. Ada apa-apa dengan Alfi telepon Kang Dito, ya Kang Dito datang ke Alfi. Jadi poinnya, orang Islam itu yang utamanya hablum minan nas adalah menjaga tali silaturahmi. Kalau yang sebagai pendakwah seperti ini, itu dalam ukhuwah Islamiyah. Kalau tadi menyaksikan, karena tadi kan masuk, ada namanya si topik tadi kan, ini ada apa, pasti itu ada pertanyaan, nggak mungkin tidak, ya nggak. Nah ini ya kalau misalnya memang berkenan mau minta advice dari Bang Zuma, kan Krisna udah tahu Bang Zuma, bahkan ada satu cewek itu Gris, itu mau ngomong sama Bang Zuma aja takut, akhirnya ke Kang Dito, tapi dia tinggal izin ke gembalanya, insya Allah dia akan hafah menjadi orang Islam. Nah tinggal Krisna kemarin kan sudah sempat diskusi dan sharing sama Kang Dito, cuman karena ini urusannya adalah hablum minallah ya. Setiap manusia memiliki free will untuk menentukan. Nah, kami di sini bisa membantu menjadikan advice dan juga menjadi saudara seiman kalau diragukan dari keluarga-keluarga yang di agama sebelumnya. Begitu. Ya, silakan. Poin dari kebingungannya apa disampaikan. Siapa tahu Gurunda Bang Zuma bisa memberikan advice begitu. Silakan.
Bang Krisna, silakan Bang. Ya, saya masih bingung bang, masih belum tahu pikiran saya mau gimana. Jadi seperti apa ya? Nggak tahu saya ngomongnya bang. Oh ini momen dimana kepalanya berisik nih Kang Dito, dan di beberapa teman-teman kita yang sudah mualaf ya memang melewati fase-fase begini memang. Tapi untuk apa yang abang tanyakan tadi kan innama a'malu binniyat gitu kan, kembali lagi kepada niat. Ya itu ikhwani fisabilillah, ada 3.300 mata memandang. Kita sama-sama doakan aja ya Bang Krisnanya teman-teman ya, meskipun kita bukan orang alim, bukan ahli ibadah, ahli sedekah, paling tidak salah satu dari 3.300 ini ada yang tembus ke lauh mahfuz sana teman-teman ya. Doa kita teman-teman insyaallah. Gitu teman-teman. Kita naikkan lagi teman-teman kita dari saudara-saudara Kristen. Yuk teman-temanku yang Kristen, yang baik hati maupun yang pura-pura baik, silakan. Ini mah Mak Len ini muslim ini. Mak Len. Sebenarnya Pi, gampang Pi, supaya dia nggak bingung. Mudah kok. Pak Kris, begini Pak Kris ya. Berdiri di atas keputusan sendiri itu lebih baik daripada berjalan di dalam setiran orang lain. Sudah banyak pengajaran yang diberikan oleh Bang Juma. Tapi di sini ada sedikit yang Dewa sangkal ya. Bahwa Kristen itu, Dewa setuju kalau Kristen itu berdiri itu adalah agama mandiri. Kristen itu adalah agama mandiri. Apa makna dari agama mandiri itu? Tuhannya bikin sendiri, nabinya bikin sendiri, kitabnya bikin sendiri, cara ibadahnya bikin sendiri, aturan-aturannya dibuat sendiri. Jadi semua ajaran kekristenan itu tidak ada sama sekali petunjuk dari Yang Maha Kuasa, tetapi semua dibikin oleh sendiri. Karena diklaim kalau Kristen itu adalah ahli kitab. karena kita tahu ya, yang namanya ahli kitab itu orang yang pandai membuat kitab. Orang yang pandai membuat kitab. Apakah di Islam ada yang mengklaim dirinya ahli kitab? Tidak ada. Karena Islam tidak diperkenankan untuk membuat yang namanya kitab. Kami sudah punya yang namanya Al-Quranul Karim. Nah, ketika yang namanya Bang Kris itu bingung. Kenapa? Karena tadi pertanyaan tadi saja, apakah mungkin yang namanya Tuhan menubuatkan Tuhan? Ini hal yang tidak mungkin. Masa ada Tuhan dinubuatkan? Nubuatan itu sesuatu yang belum ada dan akan ada. Contoh kepada Nabi itu nubuatan, kita setuju. Tetapi kalau Tuhan dinubuatkan, ini sudah di luar nalar ini. Tidak mungkin yang namanya Tuhan dinubuatkan. Tidak mungkin yang namanya Tuhan mengatakan di dalam kitab sucinya itu ada. Itu tidak mungkin. Di dalam Al-Quran, tidak ada pernyataan satupun juga mengatakan bahwa Allah itu ada. Tidak ada. Tidak akan pernah ketemu. Kenapa? Karena Allah itu maha ada. Tidak mungkin Allah mengatakan aku ada. Seperti halnya Yesus mengatakan aku ada sebelum Abraham ada. Jelas ada yang mengadakan. Nah, kalau misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran ada tidak mengatakan bahwa beliau ada? Tidak akan pernah ketemu. Karena Allah itu maha ada. Allah yang mengadakan semuanya. Ketika yang namanya Bang Kris itu bingung, jawaban kebingungannya itu cuma satu Bang Kris ya. Kalau Bang Kris kalau Bang Kris ingin masuk ke surga, ikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Kalau Bang Kris ingin masuk ke dalam neraka, ikuti apa yang dikatakan Paulus. Nah, siapa tokoh sentral utama yang harus kita ikuti? Jelas itu Yesus. Tetapi kenapa mereka lebih banyak mengikuti yang namanya Paulus, tidak mengikuti yang namanya Yesus? Disinilah kebingungan itu Bang Kris. Ketika Bang Kris merasakan kebingungan, jawabannya cuma satu Bang Kris. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bingung, tidak ada lagi. Itu solusinya. Cobalah berpikir sama Pak Kris itu ya. Tadi ada juga ya yang mengatakan Islam, ada oknum Islam yang mengatakan, mohon maaf ya, Yesus itu asu. Kalau Dewa beberkan bukti ini ya, tadi kalau Dewa tidak menghormati yang ada di atas di sini, sudah Dewa habisin itu kata-kata seperti itu. Bahkan Dewa siap memperlihatkan yang namanya bukti. Bukti Kristen itu seperti apa perlakuannya kepada Islam kalau Islam itu minoritas. Dewa bukti banyak. Pada saat kita berdiskusi, dia mengatakan mengklaim begini, itu cuma klaim.
Apakah kita percaya begitu saja? Tidak, Pak Kris. Kita tidak akan percaya begitu saja. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu memiliki yang namanya banyak kuping, banyak mata, tapi kenapa sedikit mulut? Tapi kenapa cuma satu mulut? Agar kita banyak melihat, banyak mendengar, sedikit bicara. Apakah mungkin ketika ada orang Kristen mengklaim seperti itu kita harus percaya begitu saja? Tidak, kita tidak akan percaya begitu saja. Kita minta yang namanya bukti. Dalam diskusi kita tahu yang namanya berdiskusi itu bukti yang bicara. Jangan bicara jadi bukti. Kalau bicara jadi bukti itu namanya dongeng itu. Dongeng, tidak usah percaya seperti itu, ya. Itu cuma akal bulus dia aja. Begitu Pak Kris ya. Dia tidak menerima kalau misalkan Tuhannya itu dikatakan asu, tetapi dia menerima kalau Tuhannya dijadikan sebagai bahan pelecehan seksual. Tuhannya diterima ketika Tuhannya dipermalukan. Dewa sering mengatakan seperti itu. Kenapa mereka mempermalukan Tuhannya? Kok begitu luar biasa gitu ya? Sampai Tuhan mereka itu dipajang, dilihatkan oleh para jemaat, tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana, auratnya kemana-mana. Apakah mungkin yang namanya Tuhan diperlakukan seperti itu? Coba berpikir di situ. Kita punya orang tua kita itu diperlakukan seperti itu. Kira-kira kita sebagai anaknya marah atau tidak? Bohong kalau kita tidak marah. Masa orang tua kita ditaruh fotonya di ruang tamu, tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana, mungkin tidak diperlihatkan sama tamu yang masuk ke rumah. Itu hal yang tidak mungkin. Itu dipermalukan. Makanya ya, satu-satunya agama ya yang menghinakan nabinya itu cuma Kristen loh. Satu-satunya agama yang menghinakan, menghujat Tuhannya itu cuma Kristen. Mungkin tidak masuk ke surga dengan cara menghinakan yang namanya Tuhannya. Sependek ilmu pengetahuan kami sebagai umat muslim, yang namanya Tuhan itu dimuliakan, yang namanya Tuhan itu diagungkan, yang namanya Tuhan itu kita sujud. Ini Tuhan dipermalukan, Kris. Wajar tidak, Kris? Tuhan Pak Kris yang dianggap Tuhan, anggaplah dia bukan Tuhan, anggaplah dia nabi, wajar tidak? Yesus Kristus yang dianggap dimuliakan itu dipermalukan. Wajar tidak, Kris? Kris, jawab Kris. Wajar tidak? Gunakan akal di situ, Kris. Yang nggak wajar lah bang. Nah seperti itulah Kris. Lihat ornamen-ornamen ya. Lihat yang namanya pajangan-pajangan yang di gereja itu. Dia mempertontonkan yang namanya Yesus tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana. Itu hal yang tidak wajar, Kris. Tuhan diperlakukan seperti itu. Tidak mungkin. Apalagi di dalam Islam kita tahu dosa besar itu, di mana dosa besar itu adalah menyekutukan Tuhan. Nah, Kristen bukan hanya menyekutukan Tuhan, bahkan Tuhan yang mereka bunuh. Masuk akal nggak, Kris? Masuk ke surga dengan cara membunuh Tuhan. Masuk akal atau tidak? Ya nggak masuk akal bang. Nah, seperti itu, Kris. Kalau Kris sudah memelihara surganya siapa nanti? Kalau Tuhan Nah, seperti itu. Nah, terus konon katanya Yesus itu bisa menjamin keselamatan untuk orang-orang Kristen. Yesus menjanjikan surga untuk orang Kristen. Di mana dalam ayat di dalam Bible kalau Yesus pernah menciptakan yang namanya surga? Tidak akan pernah ketemu, Kris. Ya. Yang berhak untuk memberikan surga kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Yesus, bukan Yesus, karena Yesus tidak pernah yang namanya menciptakan surga, tetapi Yesus pernah menjanjikan orang-orang Bani Israel itu masuk ke surga. Itu khusus untuk Bani Israel, bukan orang-orang Kristen. Yesus gak kenal Kristen, Kris. Malah yang ada tadi Bang Juma sudah mengatakan semua diusir sama Yesus yang memanggil Tuhan, bernubuat atas nama Yesus, terus mengusir setan demi nama Yesus. Itu semua akan diusir. Semua akan diusir. Kenapa? Karena Yesus tidak kenal sama Kristen, tidak kenal. Nah, seperti itu, Kris ya. Jadi itu bukan Yesus, kata Bang Juma, itu adalah Yesus yang kedua. Itu adalah Sibilisisis, ya. Jadi Pak Kris di sini bukan bersujud atau menyembah kepada Nabi Isa, tetapi Bang Kris di sini menyembah Sibilisisis. Begitu, Kris. Paham, Kris? Iya. Ya, soalnya banyak pertentangan, Kris, ya, di dalam Bible. Seperti hanya di dalam Hakim-Hakim 13 nomor 4. Jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Tetapi lihat, di dalam Yohanes 2 nomor 1 sampai nomor 11, di dalam Yohanes 4 nomor 46, Yesus merubah air menjadi anggur. Ini kok tiba-tiba, kenapa? Di dalam Hakim-Hakim dikatakan Tuhan tidak memperkenankan untuk minum anggur, tetapi kenapa Yesus merubah air menjadi anggur? Kok kayak bartender ini? Bertentangan banget. Ini Yesus yang mana ini? Yesus yang mana merubah air menjadi anggur?
Bahkan kalau misalkan saya berani mengatakan ya, kalau Nabi Musa alaihissalam itu pun ada dua di dalam Bible. Keluaran 2 nomor 18 itu Musa memiliki yang namanya ayah mertua yang bernama Rehul. Sementara di dalam Keluaran 3 nomor 1 mertuanya Musa itu namanya Yitro. Ini yang mana? Musa yang mana lagi nih? Kok ada dua? Di Keluaran 2 nomor 18 dikatakan kalau mertuanya Yusa bernama Rehul, sementara di dalam Keluaran 3 nomor 1 dikatakan mertuanya Musa itu adalah Yitro. Ini kok ada dua Musanya ini? Terus Yesus pun pernah berbohong ya. Di dalam Yohanes 1 nomor 41 nomor 42, Simon adalah saudaranya Andreas. Simon dan Andreas adalah anaknya Yohanes. Sementara di dalam Matius 16 nomor 17 versi AYT, di situ dikatakan Simon anak Yunus, kata Yesus. Di sini apakah Yesus yang berbohong ataukah Yohanes yang berbohong? Ternyata ada dua lagi Yesus di sini. Masih banyak yang lain, Chris, ya. Ayat 1 dengan ayat yang lain bertentangan. Apakah masih pantas ayat-ayat seperti itu untuk kita imani sebagai kitab suci? Terjadi yang namanya kesalahan, terjadi yang namanya kontradiksi, terjadi yang namanya monopoli dan lain sebagainya. Sudah tidak pantas untuk diimani. Jadi silakan Chris pelajari Al-Quran, buka-buka Al-Quran, silakan cari kesalahan-kesalahan yang ada dalam Al-Quran sama Chris. Cari, Chris. Gitu, Chris, ya. Silakan, Bi. Lanjut, Bi. Kita kenalkan Quran ke Bang Kris yuk. Gua jadi pengen kenalkan sama Bang Kris ini gimana sih pandangan orang barat tentang Quran. Izin ya Alfi besarkan layar nih. Jadi teman-teman iman fisabilillah ya khairul ummah, izinkan Alfi membawakan data. Ini udah sering juga kita bawakan data ya teman-teman ya. Ini berasal dari an official website of the United States Government. Ini adalah situs web resmi pemerintahan Amerika Serikat. Namanya National Library of Medicine. Ya, National Center for Biotechnology Information. Jadi teman-teman, apa sih yang dibahas di sini? Ini adalah Human Embryology and the Holy Quran and Overview. Jadi di sini membicarakan tentang embriologi manusia dan Al-Quran dalam tinjauan. Singkat saja, kita akan mencari apa sih kesimpulannya di sini atau conclusionnya di sini ya teman-teman ya. Jadi conclusion yang dipaparkan di sini ialah begini teman-teman. Ya, conclusionnya atau kesimpulannya dikatakan begini nih, barangkali Bang Krisna juga pengen tahu. Kesimpulannya ialah Al-Quran suci berisi uraian yang komprehensif tentang perkembangan manusia. Tidak ada catatan yang jelas dan lengkap tentang perkembangan manusia seperti klasifikasi, terminologi, dan uraian sebelumnya. Pengetahuan ini datang kepada kita di era ketika tidak ada mikroskop, tiada kaca objek, tiada fiksatif atau alat lainnya, dan terutama uraian ini diriwayatkan oleh seorang yang buta huruf. Siapa yang akan mengungkapkan informasi ini kepada kita kecuali dari sang pencipta itu sendiri. Jadi Bang, ini adalah conclusion di mana sebelum kesimpulan ini ditarik oleh para ilmuwan dari barat, terutama dari Mama Rika, mereka membahas, meninjau tentang bagaimana Al-Quran itu menceritakan tentang embriologi manusia, dan beberapa dalil-dalil Al-Quran mereka kutip. Salah satunya Alfi bisa kasih lihat teman-teman bahwa para ilmuwan ini mengutip surah apa? Al-Mu'minun, surah yang ke-23 ayat 12 dan 14. 12 sampai 14 gitu teman-teman. Jadi kalau kita analogikan, ada suatu produk yang diciptakan oleh seorang produsen, mana akan bisa produsen-produsen yang tidak menciptakan produk itu bisa menjelaskan bagaimana cara dia menciptakan suatu produk tersebut. Gitu loh. Contoh, ada yang menciptakan remote gitu kan ya. Alfi bisa nggak menjelaskan bagaimana remote ini dibuat? Nggak bisa, karena bukan gue yang buat nih cuy. Tapi kalau yang membuatnya menjelaskan, ya, produsennya menjelaskan bagaimana dia menciptakan produk ini, sangat mampu. Demikianlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana dia menciptakan makhluknya. Gitu abangku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Gimana Bang Krisna? Silakan abangku.
Ya, saya boleh nyimak dulu kan Bang? Bertanya aja Bang, sepuasnya Bang. Karena yang kami lihat semua ini, Abang kayaknya kebingungan tentang Islam gitu. Apa sih yang mengganjal di Islam Bang? Alfi pengen tahu nih. Barangkali Alfi punya jawabannya. Atau guru-guru Alfi di sini punya jawabannya. Silakan aja Bang bertanya soal Islam Bang. Belum ada sih Bang, nanti saya cari-cari dulu apa yang Mantap. mau saya tanyakan. Bagus, bagus Bang. Ya. Maaf Bang. Hmm. Nggak perlu minta maaf. Nggak perlu lah. Minta maaf. Nggak apa-apa. Minta donat nggak apa-apa, minta donat nggak apa-apa. Maaf jangan. Nggak gini aja Pi. Pak Kris punya Al-Quran nggak di rumah? Enggak ada Bang. Pak Kris bisa nggak nanti kalau misalkan saya kirimkan Al-Quran sama Sirah Nabawiyah mengenai soal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mau nggak? Gimana Bang? Maksudnya nanti saya kirim Al-Quran berikut terjemahannya, nanti dibaca dulu aja terjemahannya. Sekiranya ada yang tidak paham, silakan nanti tanyakan kepada kami. Kan di sini proses belajar, betul tidak? Saya mau, Kalau saya mau. Nah, kalau benar ingin yang namanya belajar, jadi apa sih pelajari dulu yang ada di dalam Al-Quran itu seperti apa? Ya, nanti kalau ada yang tidak paham, silakan tanyakan kepada kami. Ketika kamu berani meminta sesuatu kepada Tuhan, kamu juga harus siap menjalani semua prosesnya. Di sini kan Pak Kris kan lagi proses, betul tidak? Lagi proses. Ya, Allah pun mengajarkan proses itu seperti apa, ya kan? Tidak mungkin yang namanya instan. Tidak ada satupun juga gedung dibangun dengan satu rumah. Semua proses. Tidak ada yang namanya sumur bisa dalam bisa keluar air hanya dengan sekali cangkul. Semua proses. Ya, gimana kalau misalkan Dewa kirimkan yang namanya Al-Quran berikut terjemahan ke tempatnya Bang Kris? Mau ke tempat Bang Kris ya, kirain ke sini. Itu kalau mau nanti DM Dewa, Itu kalau di aplikasi ada kah Bang? Ada di aplikasi ada. Di aplikasi. Kalau mau bukunya, nggak apa-apa bukunya. Kalau aplikasi Alfi bisa rekomendasikan kalau aplikasi ya, tapi kalau bentuk cetak dari Bang Dewa aja, dari Bang Dewa. Terima kasih saudaraku telah menonton video ini dan terima kasih pula atas subscribe dan dukungannya. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Bagi saudaraku yang mau belanja, sudi kiranya saudara belanja lewat channel Mata-Mata. Apabila saudara belanja, saudara bisa klik keranjang yang terdapat pada pojok kiri bawah. Kami menawarkan barang untuk berbagai keperluan. Ada handphone berbagai merek dan aksesorisnya, tongsis, gimbal, tripod, holder, headset, mic untuk HP maupun untuk amplifier. Untuk keperluan rumah ada televisi, radio, power amplifier, mic untuk HP dan karaoke, setobox, setrika, korden, bantal guling, spring bed, kasur, taplak, meja, mesin pembersih lantai, meja kurs, meja rias, skincare, parfum, bedak, pakaian wanita, hem, sweater, baju lengan pendek, jaket, kaos, mukena, jilbab, pakaian syari, batik, tasbih, sajadah, lemari pakaian, lampu meja belajar, seragam sekolah, sepatu, topi, songkok, sal, tikar, ambal, keset, kemoceng, kipas angin berbagai tipe dan merek, AC, pendingin ruangan, kulkas, freezer, oven, mesin cuci, magic jar, panci, ember, tas belanja, wajan, berbagai toples, teflon, blender, rak piring, lemari dapur, buffet, blender, panci presto, gelas, piring sendok, teko, berbagai cetakan kue, bumbu-bumbu dapur, berbagai obat herbal, berbagai sabun, sepeda, sepeda listrik, kereta bayi, pakaian bayi, mainan anak-anak, mobil-mobilan, drone, kunci-kunci untuk perbengkelan, gergaji, senso, gergaji mesin, circle, mesin serut, ketam, gurinda, amplas, apar, mesin las, laser, sepatu,
payung, jas hujan, alat-alat listrik, mobil remote, amplifier actualizer korek api alat-alat pertanian traktor, mesin semprot, alkon, pompa air, diesel, selang, mulsa, plastik bening, mesin ketinting mesin spatbot, cano, speaker, speaker aktif, bibit-bibit pertanian, padi, bawang, bayam, sawi, kubis, kacang, koro cipir, labu, kemangi, kedelai, cabe, singkong, rumput, semangka, melon, blewah, timun, singkong, nangka, sawo, durian kelengkeng, markisah, sirsat, cempedak, buah naga, mangga, per, anggur, jeruk, alpukat, apel, jambu, pisang, kedondong, belimbing, arak, ceri, delima, berbagai bibit bunga dan tanaman hias mawar, anggrek, bunga kertas, melati, kantil, kenanga, kambuja, lili, berbagai ikan hias, hewan kurban kambing, sapi, ayam kelinci, ayam hias, ikan lele, patin, gabus, jila, emas, mujair, sibel, pompa air, pisau, kabel listrik, sarung, sandal, alat-alat perbengkelan motor, spare part berbagai alat dan mesin, jam dinding, jam tangan, alat-alat pertukangan, kunci-kunci berbagai tipe dan model, obat herbal, tanaman herbal, tapi, ikat pinggang, pisau dapur, alat-alat industri, studio musik, bahan pokok, pakaian, kostum, badut, mainan anak, keperluan bayi, pakaian tidur, dan lain-lain. Terima kasih, semoga saudara dimudahkan rezekinya. Jangan lupa untuk subscribe dan berbelanja di channel Mata-Mata.